Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lainat Sifa, saya di sini berperan sebagai mediator. Saya Mumtazatuz Zahwa, saya sebagai Ibu Siti atau termohon. Saya Muhammad Alvin Nuraihan, saya di sini berperan sebagai Bapak Andi atau pemohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apakah benar ini dengan Ibu Siti dan juga Bapak Andi? Benar. Terima kasih kepada Bapak Andi dan juga Ibu Siti yang telah hadir dalam mediasi hari ini. Nama saya Lainat Sifa. Saya di sini sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah kalian. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa mediasi ini bertujuan untuk mencari penyelesaian yang baik, damai, dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Proses ini bersifat tertutup, rahasia, dan dilakukan dengan itikat baik. Oleh karena itu, saya mohon agar masing-masing pihak dapat berbicara dengan tenang, tertib, dan saling menghormati. Perlu saya tekankan juga bahwa dalam perkara ini yang menjadi perhatian utama itu adalah kepentingan anak. Jadi segala pembahasan hendaknya diarahkan kepada hal-hal yang dapat memberikan kebaikan, kenyamanan, dan masa depan yang baik bagi anak. Baik, untuk itu kita mulai. Saya persilahkan kepada Bapak Andi untuk menyampaikan pokok permasalahan terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih Bu Sifa selaku mediator. Saya Andi Pratama, ayah kandung dari anak yang menjadi pokok permasalahan ini. Saya datang dengan itikat baik, bukan untuk mencari masalah, tetapi untuk mencari jalan keluar. Sejak beberapa waktu terakhir, saya kesulitan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak saya. Nomor saya diblokir dan setiap saya berusaha untuk datang untuk melihat anak saya tidak diberi akses. Bahkan keluarga termohon juga menyampaikan bahwa saya tidak diperkenankan bertemu dengan anak dengan alasan bahwa masalah rumah tangga saya belum selesai. Saya mengakui bahwa dalam rumah tangga saya memang pernah terjadi pertengkaran. Namun saya tetap menjalankan kewajiban saya sebagai ayah dengan memberikan nafkah secara rutin setiap bulan. Yang saya harapkan yaitu saya tetap bisa menjalin hubungan dengan anak saya, karena saya merasa hak saya sebagai ayah sepenuhnya tertutup. Saya tidak berniat mengganggu pengasuhan termohon. Saya hanya ingin tetap hadir dalam kehidupan anak saya, setidaknya untuk bertemu, berbicara, dan mengetahui kabarnya. Terima kasih Bapak Andi. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Siti untuk menyampaikan tanggapannya. Terima kasih Ibu Sifa sebagai mediator. Saya memahami perasaan Pak Andi sebagai ayah, namun saya juga perlu menyampaikan bahwa keputusan saya ini bukan tanpa alasan. Selama ini hubungan kami memang sering diwarnai pertengkaran. Anak kami masih kecil, usianya baru 6 tahun, dan saya khawatir kalau pertemuan dilakukan tanpa pengaturan yang jelas justru akan membuat anak bingung dan tidak nyaman. Selama ini saya merawat anak saya setiap hari, mulai dari makan, sekolah, kesehatan, sampai kebutuhan emosionalnya. Jadi saya benar-benar memikirkan kondisi anak saya. Saya bukan ingin memutus hubungan anak dengan ayahnya, tetapi saya ingin semuanya dilakukan dengan cara yang baik, tenang, dan tidak menimbulkan tekanan bagi anak. Saya juga merasa selama ini komunikasi dengan Pak Andi sering tidak berjalan lancar. Karena itu saya memilih untuk menahan dulu pertemuan langsung, setidaknya sampai ada kejelasan yang bisa membuat saya tenang dan anak saya merasa nyaman. Baik, saya menghargai penjelasan dari kedua belah pihak. Dari apa yang saya dengar, tampaknya ada dua kepentingan yang sama-sama penting. Di sisi lain, Bapak Andi ingin tetap menjalankan perannya sebagai ayah dan menjalani hubungan dengan anak. Di sisi lainnya juga, Ibu Siti menginginkan agar anak tetap berada dalam kondisi yang aman, nyaman, dan tidak terdampak konflik orang tua. Keduanya merupakan kepentingan yang wajar. Yang perlu kita cari sekarang adalah bagaimana agar dua kepentingan tersebut itu dapat dipenuhi tanpa saling merugikan. Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Andi, apakah Bapak bersedia apabila pertemuan dengan anak dilakukan secara bertahap terlebih dahulu, di tempat yang netral dan dengan jadwal yang sudah disepakati bersama? Kalau memang itu yang dianggap paling baik untuk anak, saya bersedia. Saya tidak ingin memaksakan kehendak.
Yang penting bagi saya adalah untuk ada kesempatan untuk bertemu dan menjalin komunikasi dengan anak saya. Saya juga bersedia mengikuti aturan yang jelas, termasuk soal waktu dan tempat pertemuan. Saya hanya berharap jangan sampai saya ditutup aksesnya sama sekali. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Siti, apakah Ibu bersedia membuka kembali akses pertemuan antara anak dan juga ayahnya, asalkan dilakukan dengan jadwal yang jelas dari tempat yang sudah disepakati bersama? Saya sebenarnya tidak menutup kemungkinan itu. Saya hanya ingin semuanya dilakukan secara perlahan. Anak kami masih kecil, jadi saya tidak ingin dia merasa asing dan tertekan. Kalau pertemuan dilakukan di tempat netral dan waktunya dibatasi, saya rasa itu bisa dipertimbangkan. Namun saya juga berharap Pak Andi memahami bahwa saya tidak ingin anak menjadi korban dari konflik kami yang lalu. Oh, baik, itu sudah merupakan titik awal yang baik. Sekarang mari kita coba rumuskan bersama ya, lebih konkret. Bapak Andi, bagaimana jika pertemuan dilakukan 1 kali dalam seminggu terlebih dahulu, misalnya pada hari Minggu di tempat umum yang aman dan nyaman untuk anak dengan durasi yang tidak terlalu lama? 1 kali seminggu sebenarnya bagi saya masih terasa kurang ya. Tetapi kalau itu menjadi awal yang baik untuk membangun kembali hubungan saya dengan anak saya bisa terima. Saya lebih mengutamakan agar hubungan itu bisa terjalin kembali. Terima kasih atas pengertiannya. Untuk Ibu Siti, apakah usulan tersebut dapat Ibu pertimbangkan? Kalau 1 kali seminggu di tempat netral dan tidak terlalu lama, saya pikir itu bisa dipertimbangkan. Saya ingin anak terlebih dahulu terbiasa lagi. Kalau nanti berjalan baik, mungkin bisa dibicarakan lagi untuk menyesuaikan waktu. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal komunikasi. Apakah ada kemungkinan komunikasi antara bapak dan anak atau antara bapak dan ibu dibuka kembali khusus untuk urusan anak? Saya sangat setuju Bu. Saya hanya ingin ada jalur komunikasi yang jelas agar kalau ada urusan anak saya bisa tahu. Saya tidak ingin semuanya selalu lewat pihak ketiga. Kalau untuk urusan anak, saya bersedia berkomunikasi dengan Pak Andi lewat chat atau telepon, tapi saya berharap komunikasinya tetap sopan dan tidak melebar ke masalah anak kami. Saya bisa setuju dengan itu. Saya juga tidak ingin bertengkar lagi. Saya ingin tahu keadaan anak saya, sekolahnya, kesehatannya, dan kebutuhannya. Bagus, jadi ada kesepahaman bahwa komunikasi dibuka kembali khusus untuk hal-hal yang berkaitan dengan anak dengan cara yang sopan dan terukur. Sekarang kita beralih ke soal nafkah. Dari keterangan yang disampaikan saudara Bapak Andi atau Bapak Andi selama ini kan masih memberikan nafkah secara rutin. Apakah itu akan terus dilakukan dengan cara yang lebih jelas? Iya Bu, saya tetap akan memberikan nafkah setiap bulan seperti biasa. Kalau diperlukan, saya bersedia mengirim melalui transfer agar ada bukti yang jelas. Kalau misalnya seperti itu, saya lebih tenang. Saya hanya berharap nafkah yang diberikan benar-benar untuk kebutuhan anak dan diberikan tepat waktu oleh Pak Andi. Baik, itu sangat baik. Kewajiban orang tua terhadap anak memang tidak berhenti hanya karena hubungan suami istri sudah tidak berjalan lagi. Yang terpenting itu kebutuhan anak yang terpenuhi. Saya melihat keduanya mulai sama-sama membuka diri, ini berkembang baik. Saya coba untuk rangkum sementara ya. Pertama, pertemuan anak dengan Bapak Andi akan dilakukan 1 kali dalam seminggu. Yang kedua, pertemuan dilakukan di tempat yang netral, yang aman dan nyaman bagi anak. Yang ketiga yaitu durasinya itu pertemuannya dibatasi pada waktu yang wajar untuk anak-anak. Yang keempat itu komunikasi antara para pihak dibuka kembali khusus untuk urusan anak. Yang kelima itu ada nafkah terhadap anak itu diberikan secara rutin melalui transfer agar jelas dan tercatat. Apakah rangkuman ini pada prinsipnya dapat diterima oleh kedua belah pihak? Iya Bu, saya menerima itu sebagai langkah awal. Saya juga bisa menerima, asalkan semuanya dijalankan dengan tertib dan demi kepentingan anak. Alhamdulillah, itu artinya kita sudah menemukan jalan tengah.
saya ingin menegaskan kembali bahwa kesepakatan ini itu bukan untuk kepentingan salah satu pihak saja, tetapi untuk anak yang menjadi pusat perhatian kita semua. Saya harap setelah mediasi ini kedua pihak dapat menjalankan kesepakatan dengan itikat baik. Bila nanti hubungannya sudah berjalan lebih baik, bukan tidak mungkin jadwal pertemuan dapat dievaluasi kembali soal anak dan juga Bapak Andi secara musyawarah. Saya berterima kasih karena akhirnya ada jalan keluar untuk masalah ini dan saya bisa hadir sebagai ayah. Saya juga berharap ini menjadi awal yang lebih baik. Saya tidak ingin anak kami terus berada di tengah konflik kami. Baik, kalau begitu kita lanjutkan dengan pembuatan kesepakatan tertulis ya. Semoga hasil mediasi ini membawa ketenangan dan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're